Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Selamat mengikuti. Renungan hari Senin, tanggal 18 April 2022. Hoax paling terkenal. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Kutipan Matius di atas adalah perintah kepada para penjaga makam Yesus, sesuai keputusan para imam kepala dan para tua-tua Yahudi mengenai kabar kebangkitan Yesus. Isi perintah itu menjadi hoax atau informasi bohong paling terkenal, tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Hoax selalu membuat gelisah. Secara tidak sadar, ia pun menciptakan hoax baru. Jika ada yang tanya, katakan, murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Itulah hakikat kebohongan, makin tidak masuk akal, makin berkembang seperti deret ukur dan makin membuat perpecahan. Sebaliknya, dengan kebenaran, ia membuat kebahagiaan dan daya tahan yang mempersatukan. Warta kebangkitan dan perjumpaan dengan Yesus yang bangkit membuat Maria Magdalena dan Maria yang lain bersukacita, menyembah dan meneruskan warta tersebut. Sapaan Yesus, salam bagi kalian, merupakan sapaan yang menunjukkan bahwa mereka kini menjadi bahagia karena mengalami anugerah rahmat Allah. Rahmat inilah yang membuat para perempuan itu berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Maka mereka pun lalu menyembah dan bersyukur karena seluruh hidup mereka telah diubah. Partisipasi dalam kehidupan ilahi ini pun lalu menjadikan mereka pantas dan layak untuk diutus mewartakan kebangkitan Yesus Kristus kepada para murid Yesus lainnya. Kebenaran kebangkitan itulah yang kemudian menjadi perekat yang menyatukan para murid, serta menjadi dasar bagi lahirnya gereja. Warta kebangkitan itu pula lah yang pertama kali diberitakan oleh Petrus setelah peristiwa Pentakosta. Dan melalui warta itulah sekitar 3.000 orang memberi diri mereka untuk dibaptis dan bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, serta berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Situasi sebaliknya dialami oleh para petinggi agama Yahudi. Bagi mereka, kata-kata Yesus bahwa sesudah 3 hari Dia akan bangkit dipahami sebagai penyesatan pertama. Untuk melawannya, mereka menciptakan hoaks baru karena takut terjadi penyesatan yang kedua, yaitu pewartaan dari para murid Yesus mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Kata mereka, penyesatan kedua ini akan lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Bagi kita, kebenaran kebangkitan
yang kita wartakan menjadi kunci dan dasar kehidupan menggereja. Inilah mengapa Paulus selalu menekankan kebangkitan Kristus sebagai warta yang paling utama. Kebangkitan adalah dasar hidup iman dan keselamatan Kristiani. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Di sini ditunjukkan bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni dan kita diterima oleh Allah. Ada sebuah hidup baru, di mana orientasinya adalah anugerah rahmat ilahi. Artinya, hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kehendak kita semata, tetapi oleh gerak Allah. Melalui gerak Allah yang secara bebas kita imani dan kita setujui ini, segala sesuatu yang kita lakukan memiliki nilai ilahi, artinya nilai penyelamatan abadi. Iman akan kebangkitan membuat segala sesuatu yang kita pikirkan, rencanakan, dan lakukan selalu terkait dengan kemuliaan Allah. Inilah anugerah dan sekaligus tanggung jawab yang mewujudkan sebuah kesatuan. Dua hal ini sama sekali tidak terdapat dalam sebuah hoaks. Warta bohong selalu dengan mudah membuat apa yang di awal selalu menyatu berakhir dengan perpecahan. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.